Keberhasilan Anda sangat ditentukan kemampuan Anda menentukan skala prioritas. Tapi ternyata banyak orang yang bingung menetapkan skala prioritas. Nah, bagaimana caranya menetapkan skala prioritas yang itu bisa menyelamatkan kita di dunia sekaligus menyelamatkan kita di akhirat? Mau tahu? Simak video ini hingga tuntas dan jangan lupa share video ini kepada orang-orang terdekat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Adzaini Life Inspiration. Inspirasi-inspirasi tentang kehidupan, inspirasi-inspirasi yang insya Allah akan membantu percepatan karir Anda, meningkatkan hubungan Anda dengan orang-orang terdekat Anda, dan juga tentu inspirasi bagaimana Anda mengembangkan diri Anda. Kali ini saya akan bercerita tentang pentingnya menetapkan skala prioritas. Ya. Jadi walaupun di video-video saya sudah pernah saya bahas, silahkan Anda tonton. Ada Pomodoro, ya, ada Metric Eisenhower yang pernah saya jelaskan, gitu ya. Itu adalah cara-cara kita menentukan skala prioritas. Tetapi ada yang kurang, Pak. Itu kayaknya kurang, Pak. Nggak ada sentuhan spiritualnya, Pak. Boleh nggak, Pak, saya diajari skala prioritas yang ada sentuhan spiritualnya, Pak? Ya, walaupun kalau menurut saya semua aktivitas itu pasti ada sentuhan spiritualnya ya. Tapi kalau Anda ingin mantep nggak apa-apa deh. Ya, saya ingin berbagi apa yang sudah pernah saya tulis di buku saya, yaitu buku On. Bagaimana caranya kita menentukan skala prioritas ya, yang itu ada mungkin unsur spiritualitasnya kencang gitu. Perlu Anda pahami kan, di dalam agama Islam itu ada 5 kelompok perbuatan. Ada yang pertama itu wajib kan, segala sesuatu yang kalau kita kerjakan kita mendapat pahala berlimpah dan sangat dicintai sama Allah. Yang kemudian itu sunnah, ya, itu perbuatan yang disenangi sama Allah. Ya, kalau kita mengerjakan berpahala, kalau meninggalkan tidak berdosa. Sementara kalau wajib tadi meninggalkan berdosa. Ada yang ketiga itu mubah. Mubah itu kalau kemudian dikerjakan atau nggak dikerjakan itu ya nggak apa-apa gitu. Yang berikutnya itu makruh ya, kalau dikerjakan itu tidak dicintai sama Allah, tapi kalau ditinggalkan malah dapat pahala gitu. Dan yang kelima itu haram, kalau dikerjakan dosa tuh, ya. Kalau ditinggalkan itu berpahala gitu. Maka skala prioritas yang kemudian saya anjurkan, yang saya buat di dalam buku On saya itu, saya selalu mengingatkan, ayo sibukkan diri kita dengan hal-hal yang wajib dan sunnah. Jadi kalau ada suatu pekerjaan, ada sesuatu kegiatan, ini wajib nggak ya? Misalnya mencari nafkah. Kalau Anda sudah kepala keluarga, mencari nafkah itu wajib. Maka jadi prioritas. Dibandingkan misalnya nonton sepak bola. Nonton sepak bola itu apa hukumnya? Ya, mubah-mubah saja. Jangan sampai yang wajib dikalahkan oleh yang mubah gitu. Maka sibukkan diri kita dengan yang wajib dan yang sunnah. Kalau perbuatan itu wajib, kalau kita kerjakan mendatangkan pahala, ya, kalau ditinggalkan berdosa, dan kemudian Allah menyintai pekerjaan itu yaitu sunnah ya, maka kita sibukkan dengan urusan itu. Itu jadi skala prioritas yang utama. Sibukkan dengan yang wajib dan yang sunnah. Ngobrol dengan pasangan hidup bagi yang sudah menikah, apa hukumnya? Ya, hukumnya dianjurkan kan, disenangi sama Nabi. Bahkan kita ngobrol dengan pasangan hidup kita itu bernilai ibadah kan. Maka daripada kemudian Anda sibuk nonton Netflix, ya, nonton drama Korea, kemudian pasangan hidup Anda ngajak ngobrol, ya ditemui ngajak ngobrol. Kenapa? Karena yang ini lebih disukai daripada Allah. Dibandingkan apa? Dibandingkan nonton Netflix, nonton sepak bola, nonton drama Korea gitu. Ya, itu yang pertama. Sibuk dengan yang wajib dan sunnah. Yang kedua, sekali-kali yang mubah. Yang namanya mubah itu sekali-kali, jangan tiap hari. Kalau tiap hari namanya wajib gitu ya. Misalnya apa itu? Misalnya ya Anda nonton televisi lah ya, atau mungkin nonton drama gitu yang berkelanjutan, itu kan mubah statusnya ya. Maka ya sekali-kali, jangan tiap hari gitu ya. Dan yang berikutnya apa? Tinggalkan yang makruh. Jadi kalau yang makruh itu walaupun kalau dikerjakan nggak berdosa, tapi kan Allah nggak suka ya. Maka tinggalkan gitu ya. Mayoritas ditinggalkan ya. Dan yang terakhir itu campakkan yang haram. Kalau yang haram udahlah tinggalkan ya. Nah, kalau kerangka kita ini insya Allah tuh
Akhirnya apa? Kehidupan kita dipenuhi dengan hal yang wajib dan yang sunnah. Saya beranggapan berbagi ilmu itu wajib, ya. Maka saya senang berbagi ilmu lewat training, lewat seminar, termasuk lewat saluran YouTube saya ini, ya. Anda berbagi kebaikan, ya, itu apa? Sunnah kan? Maka kalau Anda anggap bahwa video ini memberi manfaat kepada banyak orang, maka di-share. Jangan cuma ditonton sendiri. Di-share kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, itu akan membantu Anda. Nah, yang mubah sekali-kali, uang itu tidak memberikan dampak peningkatan pada kualitas kehidupan kita atau kedekatan kita dengan Allah, ya jangan terlalu sering, tapi sekali-kali. Kalau yang makruh, yuk mulai ditinggalkanlah. Ya, kalau toh dikerjakan di antara 10, ya mungkin 1 gitu. Kalau yang haram, kalau bisa benar-benar ditinggalkan, ya. Dan itu kerangkanya. Tapi kalau suatu saat misalnya, loh kok masih melakukan yang haram ya, kok yang makruh ya, bermohon kepada Allah. Kenapa kok bermohon ampun itu penting? Ya karena itu memang dianjurkan, sangat dicinta sama Allah. Bahkan kita perlu mengatakan sama Allah, ya Allah, aku melakukan keburukan ini. Aku melakukan maksiat ini. Ya. Aku melakukan banyak dosa ya Allah, tapi aku yakin ya Allah, rahmatmu, cintamu jauh lebih besar dibandingkan murkamu. Maka ampuni dosaku, ampuni kesalahanku. Karena kita manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Pasti pernah berbuat sesuatu yang haram, sesuatu yang makruh. Ya. Dan kalau Anda sudah naik kelas pun, kalau Anda menghabiskan waktu sesuatu yang mubah, Anda pun perlu mohon ampun kepada Allah. Supaya naik kelas terus gitu ya. Jadi itu kira-kira kerangka skala prioritas yang insya Allah ini spiritualis ya. Anda gabungkan dengan metode Eisenhower atau Pomodoro yang pernah saya tulis yang pernah saya sampaikan di YouTube saya sebelumnya. Insya Allah hidup Anda akan dipenuhi oleh aktivitas-aktivitas yang berbasis pada skala prioritas. Jadi silahkan praktekkan kerangka skala prioritas ini, sibukkan dengan yang wajib dan yang sunnah, sekali-kali yang mubah, tinggalkan yang makruh, campakkan yang haram. Insya Allah Anda akan sibuk melakukan hal-hal yang sangat positif dan produktif. Praktekkan.